Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan majelis pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita langsung saja membaca kitab beliau. Naam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Ayyuhal walad الباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه ثمة وكتابة بعضها حرام. Nah, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, setelah beliau kemarin mengingatkan bagaimana ciri-ciri seorang penuntut ilmu, yaitu selalu istiqamah di dalam syariat dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Nah, dan beliau kemarin menjelaskan bagaimana penyebab riya dan eh, apa penyebab riya dan bagaimana mengobatinya. Yaitu riya ini sebabnya adalah karena kebutuhan seseorang akan makhluk. Masih butuhnya seseorang itu terhadap makhluk ketika dia beramal. Tergantungnya seseorang terhadap makhluk. Adapun pengobatannya atau cara mengobati penyakit riya ini adalah menganggap manusia itu seperti benda mati, menganggap orang lain itu seperti benda mati. Yang apapun yang kita lakukan, mereka tidak akan bisa komentar, tidak akan bisa memberi sanjungan dan lain-lain. Jadi kita tidak ada keinginan sama sekali untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Karena yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hilangkan apa yang ingin kita keridhaan kita itu pada orang lain. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho makhluk. Nah, kemudian setelah itu Syekh rahimahullahu taala beliau melanjutkan, Al-baqi min masailik, wahai putraku, sisa atau pertanyaan yang kau tanyakan sebelum ini atau yang masih tersisa jawabannya adalah ba'dhuha mastur, sebagiannya tertulis fi musannafati di dalam kitab-kitabku. Fatlubhu thamma, carilah di sana. Cari jawabannya di sana. Wa kitabatu ba'dhiha haram, dan menuliskan sebagian yang lain itu haram. Ada hal-hal yang memang mungkin menurut beliau tidak perlu ditulis. Sehingga ini malah kalau kita tulis menjadi suatu haraman. Ya. Nah, karena tidak semua ilmu itu harus ditulis. Atau tidak semua apa yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta ketika ayyuhadditsa kullama sami'. Ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar, semua yang dia tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadhiba
Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhditsa kullama sami'. Kata Rasulullah SAW, cukup bagi seorang itu dikatakan dia telah berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar, semua yang dia tahu. Tidak ada penyaringnya sama sekali. Ini tidak boleh begitu. Seorang muslim itu ketika dia berbicara, dia menyaring mana yang baik dan yang buruk untuk disampaikan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang yang ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan dan dia ambil perkataan yang paling baik. Mana yang terbaik sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebatas mendengar lalu disampaikan, tidak meneliti dulu atau tidak menyaring dulu mana yang benar dan mana yang salah. Dan penyaringnya ini adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan dari para ulama. Kemudian kata Syekh, "I'mal anta bima ta'lam." Beramallah apa sesuai dengan apa yang kamu tahu. Jadi kuncinya setelah kamu mengetahui ilmu itu adalah mengamalkannya. Lian kashifalaka ma lam ta'lam. Agar engkau juga dibukakan apa yang belum kamu tahu. Jadi ketika kamu beramal, ini di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kemudahan untuk mengetahui ilmu yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya bukan hadis ya, ini adalah perkataan Al-Auza'i ya, atau perkataan Fudail bin Iyad. Nah, jadi ini bukan hadis sebenarnya. Ini perkataan Fudail bin Iyad atau Al-Imam Al-Auza'i. Kata beliau apa? Man 'amila bima 'alima, barang siapa yang beramal dan apa yang diketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Insyaallah. Ini berkah dari mengamalkan ilmu. Ketika seseorang itu berjuang untuk mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya kemudahan untuk mengetahui sesuatu yang lain. Nah, karena ya melakukan amalan kebaikan itu memiliki saudara. Ya juru ba'duhu ba'dha, dia saling menarik. Ketika dia mengetahui amalan yang ini, Allah SWT bukakan lagi kemudian agar dia mengetahui amalan yang lain, akhirnya dia kerjakan lagi yang lain. Begitu seterusnya, ketika dia kerjakan yang ini, Allah SWT mudahkan agar mengetahui yang di sana, akhirnya dia kerjakan juga yang di sana. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, ayyuhal walad, wahai putraku, ba'dal yaum la tas'alni ma ashkal 'alaika illa bilisanil janan. Setelah hari ini, wahai putraku, la tas'alni, jangan bertanya kepadaku. Ma ashkal 'alaik, apa yang muskilah, apa problem yang kau dapati, illa bilisanil janan, kecuali dengan perbuatan. Kamu lakukan dulu dengan perbuatan apa yang telah aku sampaikan ini. Lakukan dulu, jangan banyak bertanya. Sebagaimana orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel itu dihinakan oleh Allah SWT, dilaknat oleh Allah SWT, karena mereka kebanyakan bertanya, tapi tidak mau beramal. Nah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama ahlakal ladzi man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Kebanyakan pertanyaan dari mereka, eh, dan banyak menyisihi nabi mereka. Mereka bertanya bukan untuk diamalkan, tapi untuk diselisihi. Tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan atau apa yang diberikan arahan oleh para rasul dari kalangan mereka. Di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam tentang Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka ini di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ya, di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah. Ketika mereka diperintahkan untuk mencari Baqarah atau sapi. Sebelum mereka diperintahkan, masalahnya mereka mendapati seorang laki-laki yang terbunuh. Ya. Jadi ada dua kabilah, yang mana kabilah A dan kabilah B, ya, sebut saja demikian. Ketika suatu hari ada seorang pemuda yang terbunuh di kabilah B. Pemuda ini berasal dari kabilah A. Orang-orang dari kabilah B ini marah atau ketakutan, ya. Jangan sampai kabilah A menuduh bahwasanya yang membunuh seorang laki-laki dari mereka ini adalah dari orang-orang kabilah B. Nah, akhirnya agar tidak terjadi peperangan yang dahsyat di kalangan mereka antara kabilah A dan kabilah B, ya, mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk meminta arahan, meminta jawaban. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan umatnya atau orang-orang yang tadi bertanya ini, dua suku atau dua kabilah ini, untuk menyembelih Baqarah, menyembelih sapi. Nah, kata mereka malah apa? Mereka, masa engkau wahai Musa bermain-main dengan kami? Dan Nabi Musa alaihi wasallam, qala Musa liqaumihi, inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Ini dalam keadaan sedang serius. Mereka sedang khawatir. Mereka sedang gelisah agar segera diputuskan permasalahannya. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diwahyukan oleh Allah SWT untuk memerintahkan dua kabilah yang berselisih ini agar apa? Mencari seekor sapi, mereka malah menjawab Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Loh, kok kamu main-main dengan kami? Kok malah kamu mempermainkan kami? Apa urusannya masalah kami ini dengan Baqarah?" Mereka banyak bertanya, kalau seandainya langsung saja mereka kerjakan, maka akan cepat selesai masalah. Tapi mereka ini selalu mengatasnamakan akal. Nggak masuk akal ini apa hubungan antara orang telah mati dengan orang harus cari sapi. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, Qala
Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah SWT agar terhindar dari atau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil yang tidak mengetahui. Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau melakukan hal tersebut karena perintah dari Allah SWT. Ya, menyuruh kaumnya ini dua dua kabilah ini untuk mencari sapi Baqarah karena perintah dari Allah SWT. Tidak mungkin dalam keadaan serius seperti itu terus Nabi Musa alaihissalatu wassalam bercanda, ngeprank, nggak mungkin. Ini adalah perbuatan orang-orang jahil. Maka setelah itu mereka cari Baqarah. Ya, tapi sebelum mencari mereka bertanya dulu. Nah, apa kata mereka? Wahai Musa, bagaimana jenis sapi itu? Nah, bagaimana umur sapi yang harus kami cari? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Sapi yang dicari adalah sapi yang pertengahan umurnya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. La faridun wala bikrun awanun baina dzalik, pertengahan. Ya, sapi betina yang disuruh cari ini tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda, pertengahan. Dan orang sedang senang untuk mengambil sapi ini. Kalau ini umur-umur yang memang sudah sangat matang gitu. Sapinya ini memang benar-benar sedang masa-masa apa ya, bagus lah gitu. Umur umur dari sapi yang diminta. Tidak tidak terlalu tua sekali yang sudah terlalu capek dipakai kerja me, apa namanya, menggarap sawah, atau tidak terlalu muda juga. Ini pertengahan. Lalu setelah itu mereka bertanya lagi, nggak langsung melakukan setelah mereka tanya terkait umur dari sapi tersebut. Mereka tidak langsung melakukan perintah Nabi Musa, perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, padahal sudah jelas carikan sapi yang umurnya pertengahan. Akan tetapi karena mereka memang ada dasarnya tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, akhirnya mereka bertanya lagi. Qala du'u lana rabbaka qala du'u lana. Uh, Wahai Nabi Musa, bagaimana warna sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ya, akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau menjelaskan, nah, bahwasanya sapi yang diinginkan itu safra'u faqi'un launuha. Ya, yang diminta adalah sapi yang warnanya kekuning-kuningan, emas ya, kuning emas, bagus indah mengkilat ya. Yang membuat orang takjub. Pokoknya ketika dia lihat warna itu, ini sapi ini benar-benar sapi yang bagus. Nah, ini yang ingin diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah,
Akan tetapi setelah itu apakah mereka melaksanakan apa yang diperintahkan? Enggak ternyata. Memang dasarnya mereka malas untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga apa yang terjadi? Mereka malah cari-cari lagi alasan menunda pekerjaannya mereka. Menunda apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, ini bahaya. Sifat-sifatnya orang-orang Bani Israel. Nah, mengerikan. Ya. Setelah mereka dikasih tahu bagaimana warna sapi, akhirnya mereka berharap, akhirnya mereka tidak mau mencari kembali. Mereka malah apa? Mereka malah bertanya lagi. Setelah mereka tadi bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang pertanyaan mereka berikutnya adalah qalu du'u lana rabbak. Ya, mereka bertanya lagi, bagaimana jenis sapi yang diambil? Mereka bertanya tentang jenisnya sekali. Nah, inilah orang-orang Yahudi atau ya orang-orang Bani Israel yang mereka ini mengetahui sesuatu hanya untuk sekedar ilmu pengetahuan saja. Seandainya mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung mengerjakan apa yang mereka apa yang diperintahkan kepada mereka, tentunya masalah sudah jelas. Tidak akan mudah lagi, tidak akan menimbulkan lagi kesusahan untuk mereka. Semakin banyak mereka tanyakan, semakin susah kepada mereka urusan mereka. Makanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang ibadah haji. Beliau mengatakan al-hajju, haji itu di antara kewajiban dilakukan oleh seorang muslim adalah haji. Tiba-tiba ada seorang sahabat nyeletuk, awakul lisanatin ya Rasulullah, apakah harus berhaji setiap tahun? Beliau diam, Rasulullah SAW diam. Tidak memperdulikan pertanyaan sahabat tersebut. Setelah itu bubar majelis dan Rasulullah SAW mengingatkan sahabat yang bertanya tadi. Seandainya tadi aku menjawab iya, maka akan diwajibkan oleh Allah SWT setiap tahun. Dan ini memberatkan. Maka Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Beliau diam menjaga diri agar tidak menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Nah, jadi dari kalangan Bani Israel ini dia bertanya yang ketiga kalinya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuqtadun. Kata Bani Israel ini pertanyaan ketiga, wahai Musa, coba jelaskan kepada kami bagaimana
jenis sapi ini yang sebenar-benarnya karena kami masih ada kerancuan. Padahal mereka sudah dikasih tahu umurnya, dikasih tahu warnanya, mereka malah mempersempit diri lagi dan bertanya, jenis sapi apa tuh yang dipakai kerja atau yang tidak pernah dipakai kerja? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada umatnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Semakin susah dia mendapatkan sapi ini. Karena sapi ini adalah sapi yang tidak pernah bekerja, sapi yang jarang eh, diajak berjalan jauh. Intinya sapi ini adalah sapi yang benar-benar istimewa. Dan akhirnya Bani Israel sangat-sangat susah mencari jenis sapi ini. Karena di zaman itu sapi rata-rata dipakai bekerja untuk menggarap sawah, membajak sawah, atau membajak kebun. Nah, ini akhirnya mereka semakin kesusahan dan ini adalah pelajaran penting. Jadi ketika Allah SWT telah memerintahkan suatu, jangan cari-cari yang lain atau menjadikan akal ini. Nah, kenapa harus kita diperintahkan ini? Kenapa nggak harus yang begini aja? Terlalu banyak kenapa akhirnya tidak bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh, ya, jadi harus kamu manfaatkan dulu, amalkan dulu apa yang kamu ketahui. Nah, kalau memang sudah kamu amalkan, kemudian kamu merasa kesulitan, baru bertanya kepadaku. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka bersabar sampai Nabi Muhammad SAW keluar kepada mereka, maka ini akan lebih baik. Jadi ini ayat tentang larangan kepada orang-orang yang beriman buru-buru atau memaksa Rasulullah SAW untuk keluar secara buru-buru menemui mereka. Jadi tidak boleh memanggil Rasulullah SAW dengan buru-buru, ya. Tidak boleh membuat Rasulullah SAW tergesa-gesa. Seandainya mereka bersabar, menunggu sampai Rasulullah SAW keluar kepada mereka, maka ini akan lebih baik. Nah, jadi bersabar, lakukan dulu. Sabar sampai nanti dijawab apa kebutuhanmu. Akan dikasih apa ilmu yang mereka inginkan. Menunggu Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh waqbal nasihatal Khadir alaihi salam, terimalah nasihatnya Khidir, fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka minhu dzikra. Jangan bertanya tentang sesuatu sampai aku jelaskan apa yang terjadi. Ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika bertemu Khadir, dia tanya-tanya terus padahal sudah dibilang dari awal, kamu tidak akan mungkin bisa bersabar membersamaiku. Tapi saya tetap, Nabi Musa alaihissalatu wassalam tetap ngotot. Sehingga apa? Akhirnya yang terjadi apa? Ya, Nabi Khidir mengingatkan mengingatkan fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka min dzikra. Kemudian wala tasta'jal hatta tablugha awanah. Jangan pernah engkau terburu-buru sampai tiba waktunya. Yukshaf laka wa urita. Tiba waktunya apa? Dibentangkan
atau ditunjukkan kepadamu tentang kebenaran suatu tersebut. Saurikum ayati fala tasta'jilun, kata Allah SWT. Maka aku akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku. Jangan pernah kalian buru-buru, tidak sabaran. Fala tas'al qablal waqt. Maka jangan bertanya sesuatu sebelum waktunya. Wa tayaqqan annaka la tasir illa bisair. Dan engkau harus yakin kau tidak akan pernah sampai kepada sesuatu sampai engkau berjalan. Awalam yasiru fil ardi fanzuru. Apakah mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini dan melihat? Jadi kerjakan dulu sampai nanti kalau kamu sudah lakukan, nah kamu akan ketahui apa rahasia di balik itu. Atau apa hal-hal yang perlu kamu ketahui telah kamu kerjakan. Dan Allah SWT akan bukakan faidah atau kemudahan untuk mengetahui sesuatu yang kamu belum tahu. Nah, ini adalah nasihat yang sangat penting untuk kita kerjakan yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada muridnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.